Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini karena kita masih diberikan nafas hidup sampai pada kesempatan di sore indah ini. Terlebih kita masih diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, pada kesempatan di sore yang indah ini kembali kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu oleh karena sungguh luar biasa kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkata-kata di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh mengambil bahagian di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunkanlah kiranya setiap salah dan dosa-dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk menerima berkat pertolongan yang asal daripada-Mu sendiri. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, hati kami siap dan rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Abraham dipanggil Allah. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini saya beri tema yakin akan janji Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira kata janji ini sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Ya, bahkan sering atau biasa kita ucapkan kepada teman atau orang tua. Namun janji yang biasa kita ucapkan itu biasa kita tidak tepati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa mengatakan bahwa murah di mulut, mahal ditimbang. Yang artinya bahwa banyak janji, namun janji itu tidak ditepati. Saudara-saudara yang kekasih yang sama-sama dalam
yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari peribahasa ini menggambarkan bahwa janji yang diingkari akan menimbulkan kebohongan yang besar. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan kebohongan, maka akan membawa dampak ketidakpercayaan orang lain terhadap kita. Yang harus kita lakukan adalah setiap janji yang kita ucapkan haruslah kita tepati supaya orang lain itu percaya kepada kita. Seperti Abraham yang rela meninggalkan keluarganya demi meyakini akan janji Tuhan dalam hidupnya. Karena janji Tuhan itu, saudara-saudara yang dikasihi yang sama-sama yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, pasti baik adanya di dalam hidup kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah apapun kondisi kita hari ini, kita harus terus meyakini akan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itu akan digenapi oleh Tuhan Allah. Seperti janji yang saat ini sementara kita nantikan, yaitu janji berkat dan janji kesempurnaan keselamatan saat Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang baik Kau berikan kepada kami semua, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang senantiasa menopang kami di jalan yang Kau kehendaki. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.